warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana SPDI, calon guru penggerak angkatan 8. Saya bertugas di SD Negeri 8 Muara Batu, dan ini rekan saya Bu Indah Iriani SPD, mengajar juga di SD Negeri 8 Muara Batu, mengajar di kelas 1. Kesempatan ini kami melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, kita mulai ya. Gimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang observasi yang akan Ibu Linda laksanakan nanti. Nah, yang pertama, pertanyaan saya yang pertama adalah untuk pertanyaan pertama ya, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Linda laksanakan nanti apa ya Bu Linda ya, tujuan pembelajarannya? Ya. Di kelas nanti saya akan mengajar dengan judul materi benda hidup dan benda tak hidup. Tentunya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Jadi di situ nanti di pembelajaran Ibu tujuannya ada dua. Yang pertama, siswa nanti mampu menyebutkan ciri-ciri, dan yang kedua mampu menganalisis perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Iya. Berarti yang pertanyaan kedua ini Bu Linda kan, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai di pembelajaran ini? Rencana saya di pengetahuannya. Di pedagogik ya Bu ya? Iya, betul. Dan yang selanjutnya, di strategi apa yang ingin Ibu lakukan saat pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran rencananya pendekatan saintifik dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu yang bagaimana ini Bu? Dikelompokkan atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya berdiferensiasi itu dikelompokkan misalnya menjadi tiga kelompok. Yang satu kelompok karena siswa itu kan pembelajarannya menurut minat masing-masing. Yang pertama kelompok auditori. Auditori itu mendengarkan sesuatu, bunyi kah atau benda kah dan sebagainya. Berarti nanti Ibu memperdengarkan bunyi-bunyi dari benda hidup dan benda tak hidup. Ya, itu kelompok satu. Kalau yang kedua visual. Yang kedua kelompok visual kita berikan gambar, tapi rencananya saya akan menghidup dengan infokus. Mereka bisa melihat gambar-gambar dan sebagainya. Kalau yang ketiga, kelompok 3 kinestetik. Kinestetik dia berbentuk pekerjaan siswa yang langsung berpraktek, misalnya dengan puzzle, ditempel makhluk hidupnya, ditempel dengan makhluk yang nanti dikelompokkan masing-masing. Iya, berarti media yang Ibu akan gunakan di pembelajaran nanti menggunakan infokus. Ya, rencana infokus, kecuali nanti misal ada bermasalah, karena saya pun belum melihat infokusnya seperti apa keadaannya. Jadi misalnya pun infokus itu bermasalah, saya akan mencari media lain. Ya. Contohnya bagaimana di media lain? Contohnya misalnya dengan tempel gambar, ya yang sudah saya siapkan semuanya. Yang ditempel di papan tulis itu ya? Ya, betul. Ya, betul, mantap sekali itu Bu. Jadi kira-kira kapan ini akan dilaksanakan pembelajarannya Bu? Insya Allah besok, kalau nggak ada halangan tanggal berapa ya Bu? Tanggal 20 berapa? Tanggal 25. 20 ya, 25 Selasa ya? Ya, di Selasa insya Allah saya laksanakan. Biasa ya Bu, berarti Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran itu hari Selasa besok ya Bu ya? Ya, insya Allah. Itu berapa jam pelajaran Ibu? Yang rencananya akan saya buat 2 JP, 2 jam ya, pelajaran. 2 jam pelajaran. Ya. Iya Bu. Jadi pelaksanaannya besok, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, tidak ada suatu halangan apapun, dan apa yang Ibu harapkan akan terlaksana dengan baik. Dan Selasa besok berarti kita jumpa lagi Bu. Setelah besok kita observasi dan langsung kita buat nanti percakapan pasca observasi ya.
ya Bu ya. Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga besok kita tidak ada halangan apa-apa, kita berjumpa kembali. Baiklah, demikian percakapan pra-observasi yang sudah kami lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Ada yang nggak sekolah hari ini? Sedang hadir di sini, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oh ya, Bilal sakit ya, mudah-mudahan Bilal cepat sembuh ya. Yang lain, siapa lagi yang kira-kira nggak hadir? Nah, Jafir juga sakit. Ada yang sakit, ada yang izin, Muhajir, dan sebagainya. Mudah-mudahan yang tidak hadir, yang sakit hari ini, besok bisa sekolah seperti kita semua, belajar dengan giat ya. Ya udah anak-anak, sebelum kita belajar, kita semua baca apa? Ya, baca doa. Siapa yang mau mewakili? Indonesia Raya ya. Bisa semua Indonesia Raya? Ya, 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tidak hidup. Ya, selanjutnya apa saja ciri-cirinya? Di sini udah ada. Nah, ini ada yang bisa baca nih. Ya, ini ada lagunya. Ciri-ciri makhluk. Coba semuanya coba. Ciri makhluk hidup. 1. Membutuhkan makan. Kalian pernah makan nggak? Nah, selalu kita makan. Kalau makhluk hidup itu harus makan. Kalau manusia makan nggak? Ya, ini kalau misalnya ibu nih berjalan, apa namanya? Apa namanya? Ya, sekarang kita coba nyanyi. Bisa nyanyi nggak? Nah, coba nyanyi. Ciri makhluk hidup. 1, butuh makan. 2, dapat bergerak. 3, berkembang biak. 4, tumbuh besar. 5, bisa bernafas. 6, yang terakhir, peka terhadap rangsa. Nah, sekarang dari lagu itu ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Ayo. Nah, apa ciri-cirinya? 1. Sudah kita nyanyi tadi. Nah, ciri makhluk hidup apa? Hah? Iya, Pak. Ibu tanya tadi ciri-ciri kan kita udah nyanyi itu. Ciri-ciri makhluk hidup: 1, butuh makan. 2, dapat bergerak. 3, berkembang biak. 4, tumbuh besar. Habis itu bisa bernafas. Kalau kita nggak bernafas, hidup nggak? Berarti itu mati. Sekarang contoh yang hidup itu apa saja makhluk hidup? Coba sebutkan. Nah, binatang. Yang lain? Ikan. Kucing semua. Nah, apa lagi Gina? Apa? Yang masuk makhluk hidup apa aja lagi?
makhluk hidup. Ini tidak, ya. Itu dia kepada gambar. Nanti ini kan ibu akan memberikan LKS LKPD untuk kalian. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Berarti sebut semuanya ya. Semuanya nanti ada kerja. Cuma nih ibu bagi jadi 3. Ada auditori. Ini kelompok auditori. Kalau yang ini kelompok kinestetik, yang ini kelompok visual, audio visual ya. Kalian tahu, coba aku tanya, siapa yang suka menggambar? Hah? Yang suka menggambar? Duduk dulu, coba duduk. Siapa yang suka menulis? Mana yang suka menulis? Ini suka menulis berarti. Yang ini mendengarkan dan dia auditori. Ya, auditori. Nah, kalau yang suka menggambar berarti dia menjawab visual. Yang auditori menulis. Yang kinestetik ini langsung praktek ya. Langsung praktek. Lembar kerja peserta didik ya. Coba dengar semuanya. Ini ada satu yang lembar pertama ibu kasih ke kelompok 1. Di sini ada tuliskan benda yang kamu dengar ke dalam tabel. Nah, kalau ini berarti auditori. Nanti gambarnya nanti misalnya ibu kasih dengarkan nama benda. Misalnya ini ibu buat. Ini suara apa? Iya, ketok pintu. Nanti tulis di sini bendanya apa, pintu. Ini siapa yang bisa buat pintu ya, Gina ya. Nanti selanjutnya ini ibu jelasin lagi. Sekarang yang kelompok 2. Sekarang coba perhatikan. Coba tunggu. Perhatikan lembarnya. Di situ ada benda hidup dan benda mati. Nanti ini kita gunting, tempel. Yang mana benda mati? Tempel ke sini. Yang mana benda hidup? Tempel ke sini ya. Nah, nanti ibu kasih gunting. Ya, udah. Sekarang yang kelompok 3. Coba perhatikan kelompok 3. Di sini ada benda hidup dan benda mati. Kalau yang benda hidup, di sini checklistnya tulis huruf H. Kalau yang benda mati ditulis huruf M. Nah, kalau yang hidup huruf H, kalau yang mati huruf apa? M. Ini tadinya nih huruf M. Kalau yang mati huruf M, kalau yang hidup huruf H. Udah. Sekarang mulai bekerja. Ada yang belum ngerti? Ada yang belum ngerti? Udah mengerti berarti udah yang mengerti. Ini sekarang Gina. Sekarang nih ibu perdengarkan suara yang untuk kelompok 1. Di sini buat kelompok 1 tulis 1 aja 1. Tulis 1. Kita kelompok bawahnya aja. Ya. Kalau gitu, ambil. Ini 2 dulu. Oke Pak, ini gambar apa? Singa. Ya, udah terus. Kita juga tahu yang kelompok 3. Nah, yang kelompok 3, coba ibu lihat. Udah pandai. Udah ngerti dia semua berarti. Berarti ini yang kelompok 3 pandai ya, pinter ya. Pandai yang cantik. Udah. Jadi sekarang kita presentasi ya, Bu Mulia. Udah, oke. Sekarang coba dari kelompok 1 orang. Boleh punya depan yang bisa baca nanti. Cepat. Semua sekaligus. Kelompok 1 bawa kertasnya, lembarnya. Udah. Coba disebutkan yang masuk ke dalamnya apa saja dari yang udah ibu dengarin dari suara-suaranya. Ada suara macam-macam kan? Nah, coba sebutkan. Duk. Orang benda hidup.
Pohon benda hidup, peti benda mati, bunga benda hidup, kotoran benda mati, burung benda. Sekarang kita kan udah mendengar tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita sudah tahu kan yang termasuk ke dalam benda hidup apa saja, yang termasuk ke dalam benda mati apa saja. Sekarang Ibu kita kesimpulannya ya. Yang termasuk ke dalam benda hidup adalah siapa? Ya, orang atau manusia. Habis itu hewan atau binatang. Tadi kan ada di sini kan udah ada nih yang buaya, orang atau manusia. Habis itu hewan atau binatang. Tadi kan ada di sini kan udah ada nih yang buaya. Buaya masuk ke mana dia? Hewan apa? Hewan ya, binatang. Berarti yang termasuk apa lagi? Pohon. Pertama semua pertanyaan kan sudah menjawab dan refleksinya pun udah. Berarti kita halo. Ada dengar nggak Ibu bilang? Apa Ibu bilang? Nah, sekarang kan kita udah tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 telah menjawab semua pertanyaan dan merefleksikan. Kita hari ini belajarnya kita sudahi ya. Nah, setelah kita sudahi ini kalian masih ingat kan pelajaran tadi ini semua? Masih ingat pelajaran yang tadi kita belajar? Masih. Nah, jangan lupa belajar yang baik di rumah dan nanti di jalan hati-hati. Ya. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita baca apa? Baca doa. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Saya Mulyana, CGP Angkatan 8 SD Negeri 8 Muara Batu bersama rekan saya Bu Indah Iryani SPD. Beliau mengajar juga di SD Negeri 8 Muara Batu kelas 1 sebagai guru kelas. Baik, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan coaching pasca observasi, di mana pasca ini tujuannya adalah merefleksi hasil pembelajaran tadi. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Baik, setelah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin, apa yang bisa Ibu refleksikan tentang pembelajaran kemarin? Bagaimana perasaan Ibu? Assalamualaikum. Saya terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin saya sangat bangga sekali dan berterima kasih kepada Bapak juga. Juga kepada Ibu Mulyana yang telah memberikan coaching pada saya untuk mensupervisi di kelas saya di kelas 1 agar pembelajaran yang saya lakukan selama ini bervariasi dan nyaman bagi anak-anak dan mudah dipelajari. Pertama-tama Berarti perasaan Ibu ini senang. Saya lihat kemarin pun anak-anak antusias ya Bu ya? Ya, alhamdulillah antusias. Anak-anak sangat senang mungkin karena selama ini yang saya berikan ke anak-anak mungkin monoton, ya mempelajari, buka buku, dan selanjutnya ada juga berdiskusi, tapi beda dengan yang sekarang. Ya. Apa yang Ibu Mulyana berikan selama ini kayaknya lebih ke depannya mungkin akan saya lakukan seterusnya pembelajaran berdiferensiasi. Ya Bu, jadi tentang pembelajaran kemarin itu yang sudah Ibu rencanakan, apakah pelaksanaannya sudah berhasil atau belum? Pencapaiannya, targetnya misalnya? Targetnya mungkin alhamdulillah mungkin 90%, alhamdulillah berhasil. Tapi ada kendala di sini. Pertama-tama mungkin saya mengajar waktu kemarin pas waktu coaching supervisi Ibu Mulyana. Saya mengajar dengan materi berjudul benda hidup dan benda tak hidup. Seterusnya saya memberikan mempunyai tujuan pembelajaran
ada 2 pembelajaran yang tujuan yang akan saya capai pada kemarin. Pertama, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, tujuannya siswa mampu menganalisis perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Dan sementara itu, saya karena Berarti nggak ada hambatan Ibu atau ada hambatan? hambatannya ada, hambatannya ada. Kemarin saya merencanakannya menggunakan Infocus. Infocus pakai video dan gambar-gambar yang ada dalam Infocus. Biar meriah ya Bu? Iya, biar meriah. Karena anak-anak kalau misalnya kita udah pasang Infocus Bumul, waduh, pokoknya cukup semangat. Jadi belajarnya tuh lebih meningkat, kreativitasnya pun meningkat. Jadi tapi mungkin kesalahan di saya juga, kebiasaan kalau kita mau menggunakan Infocus, saya kan harus lihat dulu keadaan barangnya, Infocusnya gimana, apakah sehat, ya karena jarang dipakai. Rupanya kemarin pas saya mau menggunakan Infocusnya lagi pokoknya bermasalah nggak mau hidup ya, nggak mau hidup. Jadi ada alternatif lain? Ada alternatif, tapi insya Allah saya memang karena Bu Mul kan udah kita wawancara sebelumnya, karena saya pun sudah ada planning ada planning yang kedua, menyiapkan sesuatu hal apabila kendala itu Infocus tidak bermasalah lah itu. Jadi saya udah menyiapkan gambar-gambar dan pengganti untuk visualnya, pengganti visual. Jadi saya sudah menyiapkan gambar-gambar apa yang akan saya berikan kepada anak murid saya. Iya Bu. Jadi Ibu, kompetensi yang Ibu akan tingkatkan nanti ke depannya itu apa Bu? Dari pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Ya, kalau menurut saya mungkin tingkat kemampuan, misalnya pengetahuannya. Pengetahuan Ibu Linda itu? Pengetahuan saya juga ya untuk anak-anak, maksudnya anak-anak lebih meningkatkan pengetahuannya di situ. Saya tahu apa yang ciri-ciri yang apa yang saya tanyakan, apa yang kasih pertanyaan yang misalnya LKPD yang saya berikan kepada anak murid dapat menjawab dengan mudah, mengerti apa yang kita maksud, apa yang guru itu maksud sendiri. Itu Bu, berdiferensiasi kan seperti saya lihat kemarin tuh ada 3 kelompok. Iya. Itu menurut Ibu sudah maksimalkan tuh yang 3 kelompok itu? Saya lihat kemarin agak rame, kadang-kadang ribut begitu. Itu untuk kedepannya itu bagaimana itu? Ya, kalau menurut saya memang waktu kemarin karena mungkin kelompoknya besar ya Bu Diana. Kelompoknya kemarin ada yang terdiri dari 4-5 orang. Jadi perasaan saya dalam satu kelompok itu kan ada yang nggak belajar, ada yang cuma lihat aja. Jadi yang belajar itu cuma sebagian kecil, mungkin 1-2 orang yang melihat ya apa yang harus dilakukan. Jadi untuk kedepannya saya mungkin ingin membuat kelompok itu lebih kecil, mungkin terdiri dari 2 atau 3 orang. Jadi LKPD yang saya berikan bisa dikerjakan dengan maksimal. Ya, kemarin kan ada berebut ingin semua menempel ya. Semuanya ada yang mau menempel karena kan di situ kan kalau misalnya berdiferensiasi itu terdiri dari 3 kelompok. Yang satu kelompok, yang kelompok pertama mungkin auditori itu kan gimana ya Bu Mulyana, mendengarkan mendengarkan apa yang kita berikan, misalnya suara burung, suara dan sebagainya. Habis itu yang kelompok 2 visualisasi, seperti tadi yang saya katakan, mungkin seharusnya mereka nonton video, tapi karena video lagi bermasalah Infocusnya, jadi saya akan berikan gambar, kasih nampak gambar visual, habis itu orang tuh mencatat ini gambar apa, menulis ya kan. Selanjutnya mungkin yang terakhir kelompok 3-nya tuh kinestetik. Sementara kalau kinestetik tuh kalau misalnya ini bergerak ya Bu Mul ya, mungkin ada pergerakan sedikit, ada gerak-gerakan, tapi yang ini karena orang itu anak-anak ya menempel, mungkin yang saya berikan berbentuk puzzle dan lain sebagainya, gambar-gambar ditempel. Jadi mereka tuh antusias sekali. Tapi kayak kedepannya
saya mau membuat kelompoknya lebih kecil. Insya Ya, Allah berarti akan saya lakukan ke depan. rencananya itu untuk mengembangkan yang Ibu Nida bilang tadi itu kapan akan direncananya ke depan? Insya Allah mungkin Apa setiap minggu, setiap hari atau bagaimana? rencana saya sih setiap minggu Bu Setiap Mulyana, minggu, tapi ya. ini kita rencanakan dulu, mungkin Insya Allah seminggu ke depan akan saya buat rencana Akan planning rutin yang ya, Bu, ya? ya planning yang lebih akurat biar anak-anak pun lebih nyaman, semua bekerja dengan baik. Betul. Berarti itu ya pengembangan yang akan Ibu lakukan ya. Jadi yang terakhir Bu, harapan Ibu atau merefleksi pembelajaran kemarin itu seperti apa menurut Ibu tentang berdiferensiasi itu Kalau ke menurut depannya? saya ke depannya memang tadi ya seperti tadi saya bilang, Apa sudah maksimal itu? kalau seperti kemarin memang maksimalnya agak kurang karena mungkin kelompoknya terlalu besar. Mungkin satu kelompok harus kita kecilkan karena biar anak-anak lebih nyaman, ya, lebih monoton nyaman gitu ya. belajar, lebih meningkatkan keterampilannya. Habis itu murid-murid pun bisa merefleksikan apa yang diajarkan oleh ibu guru. Ibu guru itu mengajarkan apa yang diajarkan, jadi anak-anak mengerti. Oh ini. Habis itu mereka pun ingin mengerjakan, masing-masing ingin berbuat, masing-masing ingin melakukan gitu. Jangan maksudnya ada yang duduk, ada yang cuma nonton aja, ada yang cuma termenung. Ini kenapa ada yang tarik menarik? Kenapa nih saya enggak? Kenapa nih si itu enggak? Kenapa dia aja yang nempel? Kedepannya gitu. lebih dikondisikan Ya, gitu ya. lebih dikondisikan. Cuma mungkin satu lagi ini waktunya Bu Mulyana. Waktu memang harus lebih panjang lagi. Kalau kemarin saya menggunakan waktu cuma 2 JP, kayaknya nggak cukup karena anak-anak waktu penjelasan. Iya, namanya anak kelas 1 Bu ya. Penjelasan di kelompok 1 karena caranya beda. Penjelasan di kelompok 2 gitu juga, ini makan waktu panjang. Jadi Bu, baik refleksi Ibu atau harapan Ibu ke depannya ini akan melakukan pembelajaran yang bervariasi ya, mengelompokkan dari kelompok besar ini menjadi kelompok kecil. Dan satu lagi mungkin Ibu ini fokusnya nanti sebelum sebelum Berarti pembelajarannya harus dilihat gimana keadaannya, sterilisasi ya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Ini pribadi pengalaman pribadi Ibu Linda bisa juga menjadi pengalaman pribadi saya dan rekan-rekan yang lain. Dan terima kasih juga untuk sharingnya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Semoga pengalaman Ibu ini menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi saya khususnya dan rekan-rekan lain Bu. Ya. Gini, saya juga banyak terima kasih sama Ibu Mulyana juga coachingnya selama ini, karena sebelumnya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi belum saya lakukan, dan mungkin bahkan saya baru mendengar. Habis itu pun saya juga belajar juga sendiri, saya lihat YouTube, saya buka Google, apa itu berdiferensiasi, maksudnya untuk mengembangkan pengetahuan saya juga. Selain itu juga mungkin saya akan mengajak ibu-ibu yang lain di sini untuk mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi, agar mungkin anak-anak biar jangan monoton tadi kata Bu Mulyana kan, nggak bosan ya nggak bosan. Jadi mungkin terima kasih banyak atas coaching Ibu Mulyana yang telah membimbing saya dari mulai A sampai Z. Alhamdulillah. Baik Bu, saya juga berterima kasih. Ini sudah kita akhiri hari ini percakapan pasca observasi yang kami lakukan bersama dengan Ibu Linda Iryani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.